Seorang ayah tega menganiaya anak kandungnya. Pelaku yang sempat kabur ditangkap polisi di terminal bus. Video ini menjadi bukti penganiayaan yang dilakukan seorang ayah kepada anaknya di Langkat, Sumatera Utara. Video direkam oleh bidan desa yang berada di rumah pelaku saat mengobati anaknya. Atas dasar inilah polisi mengejar pelaku yang sempat kabur menggunakan bus. Namun pelaku ditangkap di Terminal Pasar 10 Kecamatan Hinai, Langkat. Pelaku tega memukuli anaknya karena tidak patuh perintahnya. Ya saya hampir suruh pulang. Kamu yang bandel kali, beli dulu bumbu riko bermain. Udah beli bumbu riko udah. Apa saya kebetulan habis siap nyuci itu ada terpinggang ya saya lipas ke paknya. Lain kali kok jam bandel ya kalau bapak bilang iya pak katanya ya udah. Jadi itu anak yang pertama. Yang anak kedua itu pak. Yang kedua. Yang paling kecil, anak yang kecil tadi pak itu yang pak. Yang kecil juga sering abang pukuli juga? Nggak pernah itu pak. Nggak pernah. Istri juga pernah ngalami sama juga? Ya kalau istri belum pernah pak. Ibaratnya kalau cerita masalah rumah tangga ya pernah ribut gitu pak. Bisa nggak nih Ahmed? Ya, ada penyesalan abangnya apa gimana? Ya nyesel kali pak. Cuma anak pak memang salah saya pak. Pengakuan pelaku tak pernah memukuli anaknya yang berusia 6 tahun dibantah istri. Selama 20 tahun menikah, istri pelaku serta anak-anaknya kerap dianiaya. Apalagi saat pelaku tidak diberi uang untuk membeli narkoba. Keras aja selalu Pak, kasaran aja. Kerasnya seperti apa? Ya itu kalau minta uang, nggak ada, saya bilang marah. Jadi yang dialami hanya ke ibu apa ke anak juga sering gitu perlakuannya? Kejam aja dia selalu Pak, sama anak, sama istri. Pelaku kini ditahan di Polres Langkat, Sumatera Utara. Ia dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Pringsewu meringkus 4 tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Barang bukti sabu disembunyikan pelaku di dalam bungkus permen. Tambah lagi ya Pak, tadi 5, ini tambah ini 6. Petugas kepolisian menggerebek rumah tersangka MF dan menemukan sejumlah barang bukti. 8 buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang disembunyikan dalam bungkus permen. 3 buah plastik klip kosong, 3 buah pipet terbuat dari sedotan, 1 buah tutup botol berlubang, dan 1 buah pipa kaca pirek bekas pakai. Keempat tersangka yang terdiri dari seorang wanita dan 3 laki-laki ini merupakan warga Pekon Sukoharjo 3, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Penangkapan keempat tersangka merupakan tindak lanjut dari laporan warga tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu di Pekon Sukoharjo 3 yang dilakukan tersangka MF. Ya, yang pertama itu 8 buah klip berisi narkoba jenis sabu, 3 buah plastik klip kosong, 3 buah pipet terbuat dari sedotan, 1 buah tutup botol, 1 buah pipa kaca pirek, 2 buah bungkus permen yang di dalamnya ada sabunya, dan 1 buah bungkus rokok merek Moza. Baik. Keempat tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolres Pringsewu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Pringsewu, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya ungkap modus baru penyelundupan narkoba pada Februari 2020 lalu. Dari tangan tersangka, polisi sita 2 kg sabu cair yang dimasukkan ke bola mainan anak. Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap penyelundupan sabu cair dari Malaysia ke Indonesia yang diselundupkan ke dalam bola mainan. Dari hasil pengungkapan ini, polisi menangkap 3 tersangka dan menyita 2 kg sabu cair. Pengungkapan ini bermula pada pertengahan Januari 2020 lalu saat adanya informasi dari Bea Cukai terkait adanya narkotika yang akan masuk melalui jasa ekspedisi. Setelah ditelusuri, paket ini masuk ke salah satu kantor pos di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Saat itu polisi menangkap tersangka berinisial D yang menjemput paket. Dari hasil pemeriksaan tersangka D, polisi berhasil mengamankan 2 tersangka pasangan suami istri berinisial R dan E. Diketahui D adalah orang suruhan R dan E untuk mengambil paket berisi sabu.
Peredaran sabu cair ini dikendalikan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang bernama Aliong. Dari Jakarta, Helmi Sajangpati, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan emak-emak di Medan Deli, Sumatera Utara mengamuk dan menghancurkan mesin judi dindong tembak ikan. Sedikitnya 5 lokasi yang digerebek para ibu rumah tangga. Puluhan emak-emak di Jalan Rumah Potong Hewan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, menggeruduk lokasi judi, dindong, dan tembak ikan. Sedikitnya 5 lokasi judi digerebek warga. Sebelumnya, warga sempat melapor ke pemerintah setempat namun tidak ada respon. Mungkin itu antusias mama mungkin udah resah lah, udah bosan. Dengan kadang suaminya mungkin kadang sering nggak pulang, anaknya juga kadang sering nggak pulang, mungkin udah terlalu buat resah lah di situ. Jadi emak-emak tadi ini udah antusias tadi untuk menggerebek itu tadi. Memang kami dari pihak pemerintahan lah, kalau dibilang kelurahan, kami udah berupaya juga untuk suruh itu menutup perjudian itu. Udah kami surati dengan dua kali lah udah kami surati, cuman nggak diindahkan juga surat kami. Pemerintah setempat pun mengaku telah menyurati pelaku judi dan petugas kepolisian, namun tidak ada respon. Warga berharap polisi aktif memberantas judi yang diduga tersebar di Medan Deli, Medan Marelan, dan Medan Labuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Aksi penyelamatan seekor anak kucing di kawasan Cempaka Putih, Jakarta berlangsung dramatis. Petugas damkar sempat kesulitan mengevakuasi lantaran anak kucing terjebak di bagian tengah saluran pipa paralon. Sejumlah petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat berupaya menyelamatkan seekor anak kucing di rumah warga di Jalan Cempaka Putih Barat, Jakarta. Dia berada di tengah-tengah lubang sini. Di antara kondisi anak kucing yang terjebak di bagian tengah saluran pipa paralon sempat membuat petugas damkar kesulitan untuk mengevakuasi. Petugas sempat berupaya membongkar bagian dalam pipa, namun upaya tersebut sia-sia. Anak kucing justru menjauh dari lubang pipa yang telah dibuat. Tak kehilangan akal, petugas akhirnya berupaya mendorong anak kucing dengan menyiram air ke dalam saluran pipa. Setelah hampir 1 jam lamanya, upaya petugas damkar akhirnya membuahkan hasil. Makasih banyak ya Pak Arifin. Damkar Cempaka Putih. Anak kucing yang terjebak selama 2 hari di dalam saluran pipa dievakuasi dengan selamat. Ini kan saya lagi renovasi, jadi ada paralon itu untuk ngalirin air ke depan. Ini kan kebanjiran, jadi supaya air banjir itu langsung masuk ke paralon, langsung ke depan gitu. Ternyata ini kucing ini dibawa sama induknya ke paralon itu. Untuk evakuasinya, kebetulan kucing kan berada di dalam paralon, pipa paralon, karena proses pengerjaan rumah, dan kemudian kami berusaha untuk evakuasi dengan cara didorong pakai air, dan kemudian kita tunggu di bak kontrol di pipa paralon terakhir. Harinya alhamdulillah. Petugas damkar menghimbau warga DKI yang membutuhkan pertolongan seperti evakuasi kucing, ular, sarang tawon hingga evakuasi lainnya dapat menghubungi kantor pemadam kebakaran terdekat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.